Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Selamat tahun baru. Kalau dari saya belum ketemu nih sama Bapak Ibu sama saudara-saudara sekalian dari tahun kemarin gitu ya, 3 minggu. Sedikit konsentrasi ya untuk merawat anak yang baru lahir, Jose Menhu, tanggal 2 Januari 2024 baru lahir gitu ya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan memiliki anak yang kedua. Biarlah kasih yang sama yang Tuhan berikan kepada saya dapat memberkati Bapak Ibu sekalian di sini semua. Amin. Ya. Sekarang kita sudah berkumpul bersama. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Dialah Raja segala raja. Dia yang layak disembah. Kita berikan penghormatan yang terbaik dan memberikan kasih yang terbaik dan memberikan pujian-pujian yang terbaik. Mari kita secara pribadi menyiapkan hati kita secara masing-masing untuk menyambut Sang Raja. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Betapa besar kasih-Nya ya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga pagi ini kami dapat berkumpul bersama sebagai saudara seiman. Biarlah apa yang kami lakukan ya Tuhan di dalam kehidupan ini, segala pujian dan kemuliaan hanya untuk-Mu Yesus. Biarlah apapun yang kami lakukan, dimanapun kami lakukan ya Tuhan, kami dapat menyembah Engkau. Mulut kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, dimanapun, di tempat rutinitas kami, dimanapun keadaan apapun ya Tuhan. Biarlah hati kami selalu menyembah Engkau, kami selalu akan ingat akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, berkat yang baru, pemulihan yang baru, harapan yang baru. Kami percaya, kami sudah menerimanya Tuhan. Biarlah pujian ini dapat berkenan padamu Yesus. Bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Dia yang
bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, ke Raja segala raja. Mari kita sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari puji Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Oh, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, Kau Raja segala raja, hanya Kau yang layak disembah. Kami menyembah-Mu, kami memuji, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan.
kudus kudusnya. Kemuliaan untuk Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah untuk Raja segala Raja. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini. Kami yang terberkati ya Tuhan, ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam hati kami sudah ada pemulihan yang baru. Dalam hati kami sudah ada penyembuhan yang baru ya Tuhan. Mungkin dalam rutinitas kami, dalam kehidupan kami, ada segala putus asa, kesedihan, duka cita, dan lain sebagainya yang membuat kami terlalu rapuh ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, kami selalu diingatkan ya Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan yang besar, kami memiliki kuasa yang besar di dalam-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat selalu hidup di dalam-Mu ya Tuhan, sesuai dengan rencana terbaik. Sekarang kami ingin sebagai saudara seiman memberikan pujian yang lebih ya Tuhan, memberikan sukacita yang lebih ya Tuhan, memiliki Raja seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah raya pada hari ini tidak lewat begitu saja. Kami dapat menikmatinya, kami dapat terberkati, dan jauhkanlah dari segala roh jahat yang mengganggu ibadah raya pada hari ini. Biarlah kami dapat menikmati waktu yang berkualitas bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Siap memuji Tuhan? Tapi sebelumnya, lihat kiri kanan depan belakang. Katakan, saya bersuka cita bertemu dengan Engkau. Memberikan salam yang terbaik. Mari kita semua terima sukacita yang Tuhan berikan. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima suka cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagi-Mu. Cita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
semangat kami, karena kami bersama Engkau. Kekuatanku, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku, haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah kita bersorak untuk Tuhan. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat, yang siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari nyatakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan
membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Saya sangat bersuka cita melihat Bapak Ibu sehat, dalam keadaan sehat, sukacita. Sehat terus ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang dirasa sakit bagian mana gitu ya, saya percaya di dalam damai Yesus hari ini sudah diangkat penyakitnya. Sudah tidak ada pegel-pegel, sudah tidak ada ngentek-ngentek, sudah tidak ada yang sakit kepalanya. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semua pada waktunya yang terbaik yang Tuhan sudah rencanakan. Biarlah Bapak Ibu di sini semua dalam sukacita terberkati. Oleh sebab itu, sudah tiba saatnya kita untuk menyambut firman-Nya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini tidak lewat begitu saja. Dapat kita jadikan pedoman baru, harapan yang baru, dan kepercayaan yang baru ya kepada Tuhan. Biarlah berkat-Nya selalu melimpah kepada kita semua. Tetapi mari kita lakukan yang terbaik dari apa yang kita punya untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Mukjizat selalu nyata, dan Dia hanya sejauh doa. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bila Kau yang
mengangkat aku. Tiada, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada hambanya. Merendahkanku. Apa yang baru saja kami nyanyikan ya Bapa, itu adalah pernyataan iman kami kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami, Allah yang sepenuhnya memiliki kami, dan Engkau adalah Allah yang baik adanya, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih untuk hari Minggu ini Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau pada hari ini Bapak masih izinkan kami untuk boleh datang berkumpul di tempat ini, untuk boleh beribadah kepadamu. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, itu telah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami, kalau saat ini kami ingin duduk diam, kami ingin mendengarkan kebenaran firman. Berfirmanlah buat kami Bapa. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh kebenaran firman. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah kami, kuasailah ruangan ini, kuasailah hati dan pikiran kami. Biarlah segala hati dan pikiran ini hanya boleh tertuju kepada Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Dan Bapa, urapilah hamba-Mu ini, biar segala kebenaran isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan di pagi ini. Dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya boleh katakan, amin. Oh, rupanya ini saudara. Dari tadi saya berdoa, ini ada laler, nggak hilang-hilang nih. Nggak taunya bukan laler. Apa ini ya? Udah mau kyong-hi nih ya. Udah ngasih kode nih rupanya ya. Siap-siap angpau. Saudara, seperti Raymond katakan, selamat Jumat, selamat tahun baru. Saya juga selamat tahun baru. Karena baru kali ini di tahun 2024 saya berkhotbah di bulan ini ya. Ini kali pertama. Saudara, seperti yang kita ketahui, waktu kita memasuki tahun 2024, itu kita Sinode GBI, Sinode Gereja Bethel Indonesia punya keseragaman di dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap gereja-gereja yang ada di bawah naungan Sinode Gereja Bethel Indonesia itu semuanya diberikan tema atau judul tema yang sama yang untuk disampaikan kepada jemaat. Untuk minggu ini kita diberikan tema
judulnya adalah keselamatan dan tindakan iman. Keselamatan dan tindakan iman. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin kita ada samakan persepsi dulu ya, pandangan tentang keselamatan itu apa, tindakan iman itu apa ya. Saudara, kalau menurut saudara-saudara keselamatan itu apa? Anugerah, karunia. Lalu yang lain? Pengertian keselamatan itu sendiri apa? Ya, lepas dari hukuman dosa. Benar sih, keselamatan yang tema yang diberikan tentang keselamatan itu yang dimaksudkan ya seperti itu. Keselamatan itu kurang lebih kehidupan yang kekal. Bisa nggak dikatakan seperti itu? Kehidupan yang kekal ya. Keselamatan itu adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia hidup. Benar nggak? Kalau kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa di dalam kehidupan ini setelah kita mati nanti, kita menuju ke dua buah jalan. Satu jalan kehidupan yang kekal, satu kepada kebinasaan atau kematian yang kekal. Nah, jalan kehidupan yang kekal ini, itu dimulainya bukan pada saat kita, itu dimulainya pada saat kita hidup seperti sekarang ini. Ketika kita hidup seperti sekarang ini, kehidupan kita itu sudah tertuju kepada jalan keselamatan itu. Banyak orang mungkin pengen tahu atau banyak orang mungkin ingin mencari tentang jalan keselamatan itu. Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan jalan keselamatan itu? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengerti jalan keselamatan itu bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh dari percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena firman Tuhan sendiri itu mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 11, dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini artinya apa? Bahwa dengan percaya kepada Tuhan, dengan percaya kepada Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan itu. Tapi dengan percaya kepada Yesus Kristus yang benar. Ini saya titik beratkan. Dengan percaya kepada Yesus Kristus yang benar. Karena apa saya mesti ngomong seperti ini? Karena di dunia ini ada banyak macam Yesus. Ada banyak macam Yesus Kristus. Ini yang mempengaruhi keselamatan kita. Ada orang yang percaya, ya saya percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus hanya sebagai nabi. Kalau mungkin saudara kita menyebutnya ya sebagai Nabi Isa. Saya percaya Yesus Kristus, tapi dia percaya kepada Yesus Kristus bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi hanya sebagai ciptaan Allah yang Allah ciptakan untuk menebus dosa manusia. Saya percaya kepada Yesus Kristus, tapi Yesus Kristus itu nggak mati, dia nggak dibangkitkan, dia memang ditukar, dia hidup lagi. Itu percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus yang salah, yang nggak benar. Karena itu akan yang menjadi pertanyaan kita. Saya percaya kepada Yesus. Jadi keselamatan itu ada sebenarnya. Kita percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah anak Allah dan dia telah mati bagi kita untuk menebus dosa dan salah. Ini Yesus Kristus yang benar. Jadi keselamatan itu adalah anugerah yang dibilang. Itu adalah benar-benar anugerah. Anugerah itu apa? Anugerah itu sesuatu gift, sesuatu seperti hadiah yang Allah berikan kepada manusia yang sebenarnya manusia itu nggak layak.
Manusia itu sendiri nggak layak untuk menerimanya, tapi cuma karena kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah, maka kita bisa mendapatkan keselamatan. Itu yang sedikit tentang persamaan kita tentang keselamatan itu sendiri. Lalu yang kedua yang kita harus utamakan persepsi adalah tindakan iman. Tindakan iman itu apa sih? Saudara, tindakan iman itu apa? Kira menurut saudara tindakan iman itu apa? Halo? Jangan dianggurin saya dong. Tindakan iman itu kira-kira apa kalau menurut saudara? Kenapa? Kelakuan, perbuatan kita. Tindakan iman kurang lebih perbuatan. Tindakan iman itu dalam pengertian yang sederhana, suatu tindakan atau suatu perbuatan kita atau sesuatu apapun yang kita lakukan berdasarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Iman percaya kita kepada orang yang kepada pribadi yang kita percayai. Jadi tindakan iman ya seperti itu. Jadi dari kelakuan kita, dari apa yang kita buat sehari-hari, itu menunjukkan tindakan iman kita itu tertuju pada siapa. Dari apa yang kita perbuat nih sehari-hari, kita bisa tahu, oh ini orang percaya kepada Yesus. Oh ini orang percaya kepada pengajarannya agama apa. Simple, sederhana. Sekarang kalau saudara ngelihat, tiap Jumat dia pergi ke masjid. Tiap Jumat dia pergi ke masjid, lalu sehari dia sholat 5 kali, sembahyang 5 kali. Berarti kita sudah bisa menebak dong, ini orang ini mengimani siapa? Mempercayai tindakan imannya itu kepada siapa? Kepada pengajaran yang diajarkan oleh agamanya. Benar nggak? Nah itu tindakan iman, sama seperti kita tiap hari Minggu kita pergi ke gereja. Tiap minggu kita berkumpul di sini, kita beribadah kepada Tuhan. Orang ngelihat kita begitu masuk ke gereja ini, orang pasti tahu ini orang agama apa gitu. Siapa yang mereka percayai. Ngerti nggak? Jadi tindakan iman itu ya terwujud karena dari apa yang kita imani, dari apa yang kita percayai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, di sini saya ingin kasih penjelasan dikit. Banyak orang bilang, setiap agama itu sama. Mengajarkan hal yang sama, yaitu mengajarkan tentang kebaikan. Benar nggak? Kita ada pernah dengar nggak orang bilang seperti itu? Biasa orang-orang tua tuh suka ngomong, semua agama itu sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Saya pikir-pikir bukan karena samanya ya, karena mengajarkan kebaikannya itu. Sekarang, antara orang-orang Kristen dan orang-orang Muslim. Contohnya, dari dua agama saling saudara tiri ini, dia sama-sama berbuat kebaikan. Melakukan kebaikan. Cuma yang membedakan itu adalah tujuannya. Kalau orang Muslim, orang Muslim, agama Islam, mereka mengajarkan kita harus banyak berbuat kebaikan. Kita harus banyak berbuat amal. Kita harus banyak berbuat sedekah. Tujuannya apa? Dengan tujuan, setiap amal, setiap kebaikan yang kita perbuat, itu bisa meringankan kita. Apalagi di bulan Ramadan. Ini yang saya tahu, yang saya dengar ya. Saya nggak memahami 100%. Kalau di bulan Ramadan, di bulan yang suci menurut mereka, segala hal yang kita buat, kebaikan yang kita buat, itu upahnya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi segala kesalahan atau dosa kita yang dikurangi itu 2 kali lipat lebih banyak daripada hari-hari biasa. Ini iman kepercayaan mereka. Tidak ada yang salah soal itu. Karena mereka karena Al-Quran mereka
mengajarkan tentang hal itu. Nah, sedangkan kita orang Kristen, kita kan melakukan banyak kebaikan. Banyak melakukan umpamanya kita bersedekah, atau kita menolong sesama, atau kita berbuat sesuatu yang benar, itu tujuannya beda. Kenapa saya katakan beda? Karena kita melakukan itu bukan untuk dosa kita, bukan untuk kesalahan kita. Bukan untuk menghapus menghapus dosa kesalahan apa yang telah kita buat. Sama sekali bukan. Karena kebaikan yang kita buat itu adalah sebagai ucapan terima kasih, sebagai bentuk iman percaya kita, tindakan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Yesus mengajarkan hal itu kepada kita semua. Kalau kita harus berbuat kasih. Yesus itu identik dengan kasih. Sepanjang hidup Yesus selalu mengerjakan kasih. Apapun yang Yesus tunjukkan, apapun yang Yesus perbuat, apapun yang Yesus ajarkan, selalu bertitik poin dengan kasih. Karena itu, tindakan iman percaya kita, kalau kita percaya benar-benar kepada Yesus, kita percaya benar-benar kepada Juru Selamat kita, maka itu yang harus kita perbuat dalam kehidupan ini. Bertitik tolak pada kasih. Kita ini harus menghidupi Yesus di dalam diri kita. Jadi apapun yang Yesus pernah ajarkan perbuat, itu harus kita hidupi melalui tindakan iman kita. Ini tindakan iman. Mengerti saudara-saudara maksud saya? Lalu saudara, apakah ada hubungannya antara keselamatan dengan tindakan iman itu sendiri? Ada nggak? Ada korelasinya nggak? Ada, pasti ada. Nggak mungkin GBI memberikan tema sesuatu yang bertolak belakang. Keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah dari Allah. Seperti yang tadi dikatakan. Itu adalah gift, anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah atas keselamatan itu harus kita tunjukkan, kita buktikan melalui tindakan iman itu sendiri. Bahwa kita ini percaya kepada Tuhan. Bahwa keselamatan yang udah diberikan kepada kita, itu harus kita pertahankan. Itu harus kita jalankan. Kita jaga sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara tindakan iman yang kita lalui ini. Itu intinya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari anak Tuhan, kita tuh udah harus melakukan tindakan iman kita. Mau kita bekerja, mau kita bersekolah, mau kita melakukan kegiatan sosial atau apapun dengan tetangga atau saudara apapun, itu tindakan iman itu harus kita tunjukkan. Bahwa kita ini selalu berfokus kepada Tuhan. Selalu tertuju mata kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang jadi pertanyaan adalah, apakah hidup kita saat ini, kita sudah menjalankan tindakan iman? Apakah kita sudah berjalan dalam tindakan iman yang benar? Iman kepada Yesus Kristus. Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa saya mesti katakan begini? Karena nggak bisa dipungkiri, ada banyak anak-anak Tuhan yang percaya, yang mengimani Yesus Kristus itu juru selamat. Benar, dia mengimani itu, tapi tindakan imannya, perbuatan dia sehari-hari nggak mencerminkan bahwa dia adalah milik. Nggak mencerminkan bahwa dia adalah benar-benar anak Allah. Nggak heran. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak menghidupi Yesus Kristus. Jadi walaupun dia udah dibaptis, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia percaya bahwa Yesus itu telah menyelamatkan dia dari dosa, dari maut, dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal. Tapi
dia nggak pernah menunjukkan itu di dalam kehidupannya. Jadi dia berbuat seperti nggak bedanya dengan cara-cara dahulu. Nggak bedanya dengan orang-orang dunia. Nggak ada perubahan atas dirinya sama sekali. Nggak ada perubahan. Di sini saya akan membahas sedikit atau kita coba berpikir sedikit untuk melihat apakah kita ini sudah melakukan tindakan iman yang benar. Apakah kita saat ini sudah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan atau belum? Apakah kita saat ini kehidupan kita itu sudah oke belum di mata Tuhan? Sudah menyenangkan hati Tuhan belum? Kita bisa mengoreksi diri kita seperti itu. Caranya gimana? Kita lihat tindakan iman apa yang kita bisa lakukan. Tindakan iman apa yang telah kita lakukan. Tindakan iman itu bisa ditentukan lewat pengenalan kita akan Allah. Semakin kita kenal dekat dengan Allah, maka tindakan iman kita itu akan semakin nyata dalam hidup. Semakin kita dekat, semakin kita mengenal Allah, maka kehidupan kita akan tindakan-tindakan yang kita lakukan, tindakan iman yang kita lakukan, itu semakin nyata di dalam hidup. Mengerti nggak maksud saya? Kalau kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal Yesus Kristus itu seperti apa, kita nggak tahu apa yang Yesus suka, apa yang Yesus nggak suka, apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus nasihatkan, apa yang Yesus mau, kita nggak suka, kita nggak tahu apa yang Yesus ada dalam diri Yesus, maka kita gimana mungkin kita bisa melakukan tindakan iman dengan benar? Ya. Pribadinya aja kita nggak kenal. Kalau kita nggak kenal Yesus dengan baik, sama seperti kehidupan saya dulu. Saya dulu dari lahir boleh dibilang dari orok udah jadi anak Tuhan, karena papa mama saya udah orang Kristen. Tapi kehidupan saya waktu muda, waktu remaja, bahkan mulai sampai dewasa, itu seringkali tindakan yang saya lakukan nggak mencerminkan bahwa saya percaya. Kenapa saya bisa lakukan itu? Ya karena pengenalan saya akan Tuhan, itu saya nggak kenal baik, saya nggak kenal benar Tuhan itu seperti apa. Kenapa sekarang anak-anak Tuhan bisa pergi ke tukang kuamyang? Atau anak-anak Tuhan itu bisa pergi ke orang-orang pintar? Atau anak-anak Tuhan bisa mencari pergi ke Gunung Kawi? Kenapa bisa seperti itu? Karena benar, nggak mengenal Tuhan dengan baik, nggak mengenal Tuhan dengan benar, nggak mengenal Tuhan seperti apa yang adanya Tuhan sesungguhnya. Enggak. Kalau dia kenal Tuhan kita itu sebagai Allah yang hidup di dalam kehidupan kita nggak melakukan itu. Waktu dulu saya suka kuamyang. Kenapa? Tentunya supaya saya tahu nasib saya gimana. Supaya saya tahu, wah ini nanti saya bisa jadi orang hebat atau enggak. Supaya saya tahu, wah nanti saya jadi orang kaya. Saya lakukan itu karena apa? Karena saya nggak kenal Tuhan. Saya nggak tahu kalau Tuhan itu punya rancangan yang indah, punya rancangan yang luar biasa atas setiap anak-anaknya. Karena itu saya selalu mencari kepada hal-hal gituan. Ini yang saya perbuat karena saya nggak mengenal Tuhan. Saya nggak tahu akan Tuhan itu seperti apa. Jadi tindakan saya yang nggak beda sama orang dunia. Tapi coba kalau saya tahu, seperti sekarang saya mengenal Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah sama hidup kita. Tuhan itu selalu pasti menolong anak-anaknya. Kalau kamu jatuh kesusahan, jatuh ada masalah apapun, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti bantu. Untuk apa saya mesti cari ke Gunung Kawi atau ke orang-orang pintar seperti itu? Untuk apa? Cukup kita berandal kepada Tuhan. Kita punya iman percaya aja sama Tuhan. Tuhan pasti bela kita. Pasti, itu pasti.
Karena itu saya katakan, pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan tindakan kita. Sekarang si Nuh, waktu Nuh tiba-tiba satu hari Nuh mendengar suara, "Hei Nuh, kamu bangun ya sebuah bahtera di perbukitan ini, di Gunung Ararat ini. Panjangnya 100 meter lebih, lebarnya 20 meter lebih, tingginya 13 meter lebih. Sama aja ini, kalau ini ruko lebarnya 4,5 atau 5 meter, saudara keluar, saudara lihat 20 ruko. Nah, itu bahteranya kurang lebih segede gitu. Tapi kalau saudara dikatakan seperti itu sama Tuhan, "Hei, bangun, kamu bangun sebuah kapal. Panjangnya 100 meter lebih seperti apa yang dikatakan kepadamu. Kamu bangun di puncak ya, di Cipanas ya." Kira-kira saya lakukan itu enggak? Enggak ya? Enggak tahu apa enggak, enggak beneran. Enggak ya? Tapi kenapa Nuh lakukan itu? Nuh bisa mikir enggak waktu itu? Ngapain dibangun di sini Tuhan? Enggak salah Tuhan, kalau bangun di pinggir pantai masih masuk akal gitu. Tapi kenapa Nuh tetap lakukan itu? Karena Nuh mengenal Tuhan. Nuh benar-benar kenal Tuhan. Di situ dituliskan Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Kalau orang yang bergaul karib dengan Tuhan, berarti dia pasti akan mengenal pribadi yang menjadi teman baiknya, istilahnya ini seperti apa. Karena itu dia berani lakukan itu. Kalau saya lakukan itu di Cipanas, orang bilang saya paro. Bener, ini gila apa ini? Orang bangun bahtera begini gede. Tapi yang saya dengar itu, apakah benar suara Tuhan? Benar nggak? Belum tentu, karena suara-suara seperti itu banyak asalnya. Kayak waktu si Abraham, Tuhan bilang ini, "Abraham, kamu bawa anakmu Ishak ke Gunung Moria, persembahkanlah dia sebagai korban bakaran bagi." Ishak lakukan itu, Abraham lakukan itu nggak? Lakukan, lakukan kan? Tapi coba, kalau umpamanya Tuhan bilang, bawa anak lu yang paling lu sayang, bawa ke puncak gunung dan korbankan itu bagi. Saya lakukan nggak? Kenapa saya nggak lakukan? Kenapa saya nggak lakukan? Karena saya mengenal Allah saya itu seperti apa. Allah tuh nggak bakalan minta sama kita sesuatu hal yang Allah sendiri nggak suka. Sama, waktu Allah berfirman kepada Abraham, Allah itu suka nggak kalau Abraham itu mengorbankan anak? Tapi kenapa Abraham itu? Karena Abraham, Allah nggak mungkin bicara sembarangan sama dia tanpa ada punya maksud. Itu sebenarnya. Belum lama ini kan sempat viral tuh, tentang perempuan, seorang ibu bunuh mati 2 anak, ketangkep. Waktu ditangkap ditanya, "Kenapa kamu bunuh anak?" Dua-duanya ini. Ibu itu menjawab apa? Karena saya dengar suara. Itu suara Tuhan. Suara itu bilang, "Bunuh anak kamu dua-duanya, persembahkan buat aku." Dan dia lakukan itu. Tapi masalahnya, dia ini mendengar suara itu, yakin nggak itu suara Tuhan? Dia yakinin itu suara Tuhan. Padahal suara hantu. Bisa aja karena dia stres atau depresi ya, stres atau depresi yang bisa berhalusinasi, seolah-olah ada suara yang ngomong, ada suara yang ngomong, ada suara yang ngomong. Karena stres atau apa sih Ibu? Depresi ya bilangnya ya. Depresi bisa menimbulkan hal seperti itu. Seperti dulu adik saya, salah satu adik saya, dia tuh berasa, dia lagi dengar radio umpamanya. Radio ini lagi siaran biasa kan, nyanyian lah, omong-omongan seperti biasa. Dia merasa
apa yang diomongin di radio itu semua ditujukan buat diri dia. Padahal nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Karena itu yang saya tekankan di sini. Kita perlu mengenal Tuhan lebih dalam. Kita perlu mengenal Tuhan lebih benar lagi. Kita harus tahu Tuhan yang kita percayai itu dengan sebenar-benarnya. Agar setiap tindakan iman yang kita lakukan atau perbuatan apapun yang lakukan, itu kita lakukan dengan benar. Semuanya bercermin kepada Yesus Kristus. Lalu hal kedua apa yang bisa membantu kita bisa melakukan tindakan yang benar dalam kehidupan ini? Yang kedua, yang namanya tindakan iman itu nggak bakal lepas dari apa yang namanya taat. Saudara, tindakan iman kita yang benar itu nggak bakal lepas dari apa yang namanya kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan itu menentukan tindakan iman yang kita lakukan. Menentukan iman yang kita lakukan. Kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, maka yang dilakukan oleh kita dalam tindakan kita hari-hari, semuanya pasti berkenan. Semua menunjukkan kalau kita, ya, saya percaya. Ketaatan dan kesetiaan. Sebenarnya taat dan setia itu kepada Tuhan sulit nggak sih kita kerjakan? Hah? Sulit nggak saudara? Kalau menurut saudara, taat setia itu kepada Tuhan sulit? Enggak, sulit. Taunya sulit dari mana? Hah? Pelanggar terus ya? Susah. Saya mau nyolong di supermarket nggak bisa. Karena Tuhan nggak suka kita nyolong. Hah? Ada CCTV, bukan ada Tuhan ya. Tuhan, saudara, kita taat dan setia kepada Tuhan itu sulit, benar-benar sulit. Karena apa? Karena kehidupan dunia ini seperti ini. Dunia ini banyak mengajarkan hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal-hal itu, kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Udah bukan dosa lagi. Kita mau taat dan setia kepada Tuhan, itu kita harus berani bayar harga. Kita harus berani bayar harga. Benar-benar harus berani bayar harga. Kalau kita nggak berani bayar harga tentang ketaatan, tentang kesetiaan, berarti sama aja kita nggak berani bayar harga untuk melakukan tindakan ini. Saya tahu yang namanya taat dan setia kepada Tuhan itu sulit. Dan saya nggak memungkiri kalau itu sulit. Tetapi sesulit apapun itu, tetap harus kita. Kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, itu menentukan sekali tindakan iman yang harus kita lakukan. Saudara ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego? Ingat ya? Waktu dia disuruh sama Raja Nebukadnezar, kalau kamu dengar suara itu, bunyi ceracap, bunyi gendang, bunyi seruling, bunyi-bunyian seperti itu, kamu semua harus nunduk dan menyembah dewa, patung dewa yang aku buat. Tapi bagi Sadrak, Mesak, Abednego, dia nggak bisa itu. Waktu bunyi gendang, gemerencing, apa segala macam, dia tetap tidak mau menyembah patung dewa itu. Kenapa dia nggak mau menyembah? Kenapa dia nggak mau menyembah? Karena dia taat dan setia kepada Allah. Dia taat dan setia kepada Allah yang benar. Ini nggak main-main. Ini satu harga yang harus kita bayar. Satu harga yang harus kita bayar. Soalnya apa? Raja Nebukadnezar bilang, siapa kalau yang nggak mau menyembah patung buatanku, patung dewaku, dia akan dimasukkan ke dalam dapur
perapian yang menyala-nyala, bukan yang mati. Kalau yang mati sih oke-oke aja. Ini yang menyala-nyala. Dia pasti akan saya buang masuk dapur perapian yang menyala-nyala. Bahkan ketika Sadrak, Mesak, Abednego itu diperhadapkan sama si Raja Nebukadnezar, benar, kamu nggak mau menyembah patung dewaku yang aku buat itu. Mereka bilang enggak, tetap enggak. Sekalipun aku akan membuang engkau ke dapur perapian yang menyala-nyala, saya panasin 100 kali lipat. Jadi biar kamu cepat lumer. Dia jawab. Dia bilang apa? Sekalipun, kalau Allah yang kami sembah bisa membebaskan kami, dia pasti. Tapi sekalipun Tuhan Allah nggak bisa bebaskan kami, saya tetap nggak mau. Saudara, di sini yang ingin saya terangkan tentang ketaatan dan kesetiaan itu menentukan tindakan ini. Saudara kalau bayangkan saat itu, saudara jadi seperti si Sadrak, bukan Pak Sugi ya. Sadrak, Mesak, Abednego yang zaman dulu, kira-kira gimana? Kira-kira waktu diancam begitu sama Raja Nebukadnezar, kita gimana? Apa kita bisa tetap jawab seperti apa yang si Sadrak, Mesak, Abednego lakukan? Bisa nggak? Hah? Ada yang bisa seperti itu? Masih mikir. Tapi endingnya kemana, Bu? Ya kalau ibu udah tahu cerita Sadrak, Mesak, Abednego akhirnya bebas keluar dari api, wah kita pasti enggak, saya pasti akan jawab seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi kalau ternyata Sadrak, Mesak, Abednego itu kita tahu akhirnya mati gimana? Mikir-mikir, nah balik juga mikir-mikir. Nah ini yang saya katakan, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah itu menentukan tindakan ini. Sadrak, Mesak, Abednego, dia benar-benar taat dan setia kepada. Karena itu sekalipun dia ancam seperti itu, taruhannya, nyawa, harga yang dia harus bayar adalah nyawa sendiri. Dia. Saya mau berbagi cerita sedikit tentang paman saya. Itu waktu kerusuhan Priok tahun 1984 kalau nggak salah. Itu paman saya itu tinggal di tempat pusat terjadinya kerusuhan. Di Permai, di Gang 100. Kalau nggak salah rumahnya pusat. Paman saya itu orang yang baik. Kalau nggak salah dia ketua RT atau ketua RW. Jadi sama lingkungannya itu semuanya baik. Tapi pada saat malam kerusuhan itu terjadi, rumah dia tetap diserbu. Rumah dia tetap diserbu. Dan yang melakukan itu bukan tetangganya. Tetangganya bahkan membela uncle saya ini, paman saya ini, karena mereka semua tahu uncle saya itu orang baik. Baik. Jadi yang datang itu entah gerombolan dari mana menyerang rumah paman saya. Yang mereka lakukan apa? Mereka menjarah. Mobil paman saya itu sempat dibawa lari untuk melarikan salah seorang yang waktu itu mungkin sebagai biang untuk pemberontakan, orang yang pentolannya. Nah, apa yang dilakukan kepada paman saya sama keluarganya ini? Mereka bawa entah golok, entah celurit, atau entah pedang atau apa, senjata tajam, mereka taruh. Mereka bilang, you mau hidup atau you mau mati? Karena dia tahu saya ini beragama. Kalau you mau hidup, you harus pindah agama. Pindah agama tertentu. Seperti mereka yang percaya. Tapi kalau you nggak mau pindah, you nggak mau percaya, saya akan tebak. Serta semua. Apa yang dilakukan oleh paman saya? Apa? Mikir-mikir. Dia nggak berani berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Maaf, bukan saya memojokkan uncle saya, bahwa dia berubah setia kepada pribadi yang lain. Karena dia masih belum berani bayar harga seperti apa yang Sadak katakan. Apakah itu salah? Salah nggak? Kenapa? Melindungi keluarga. Yang benar sih melindungi diri sendiri ya. Judulnya juga kita takut ya. Saya biar menyampaikan khotbah seperti ini sama saudara, giliran diperhadapkan seperti itu, belum tentu saya berani. Tapi hatinya, kalau Tuhan menginginkan kita berbuat seperti itu menjadi martir, kita akan dikeluarkan. Jadi di sini kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan itu menentukan tindakan iman. Ya. Mungkin itu sedikit yang saya bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi ini, biar kita di dalam langkah mengisi kehidupan kita bisa selalu menjalankan tindakan iman kita seperti apa yang Tuhan. Kita selalu berfokus kepada Tuhan, kita bisa tetap selalu setia dan taat kepada Tuhan, kita lalu mau berkorban membayar harga seperti yang Tuhan ingin. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kalau kami boleh mendengarkan sedikit nasihat, sedikit kebenaran firman tentang apa yang harus kami lakukan di dalam keselamatan itu, di dalam tindakan iman yang harus kami lakukan. Tuhan menyadarkan kepada kami bahwa keselamatan itu hanya bisa diperoleh dengan percaya kepada Yesus Kristus, Putra Tuhan, yang telah berkorban di atas kayu salib demi dosa kami semua. Dan keselamatan itu semua adalah anugerah daripadamu buat kami. Sesuatu pemberian yang luar biasa yang kami bisa terima sekalipun kami ini tidak layak untuk menerima. Karena iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Karena itu kami harus tunjukkan lewat tindakan iman kami dalam kehidupan sehari-hari bahwa sebenarnya kami ini adalah anak-anak Allah yang telah diselamatkan. Kami ini adalah anak-anak Allah yang telah menjadi manusia baru. Kami hidup seperti apa yang Tuhan mau. Mewartakan kasih-Mu, menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Seperti apa yang Yesus ajar. Supaya banyak orang dalam dunia ini bisa melihat bahwa iman percaya kami tertuju hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Biar Allah Roh Kudus selalu mengingatkan kepada kami di dalam hati ini bahwa sepanjang hidup kami, bahkan kami sampai tutup mata, kami bisa mempertahankan keselamatan yang Kau berikan. Dan kami bisa terus berjalan dengan tindakan iman kami yang menyenangkan hati. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami meteraikan doa ini. Amin. Ya, terberkati oleh firman Tuhan. Saya mewakili seluruh jemaat GBL Berta mau ucapkan terima kasih untuk khotbah yang diberikan dan Wilkatelia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari kita persiapkan persembahan kita. Pada yang bertugas dapat dipersilakan untuk maju. Minta tolong dengan kasih dan putri. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang indah kembali kami boleh
bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh masih punya kesempatan untuk menikmati berkat-Mu, menikmati kasih-Mu, bahkan menikmati kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Wiwi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu boleh kembali mengingatkan kami, untuk kami boleh tetap memiliki kesetiaan dan ketaatan Tuhan yang dengan berfokus hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Memberkati Pak Wiwi dengan kesehatan dan juga dengan pelayanannya. Dimanapun Engkau percayakan, biar Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati juga keluarga besarnya dan juga berkati apa yang menjadi cita-citanya, biar Engkau buat berhasil dan sukses Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan saat ini kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, biar Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang akan kami berikan ini, biar boleh menjadi berkat. Berkati juga kedua kolektan pada hari ini dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapak, biarlah setiap kami dapat memberikan persembahan ini dengan hati yang tulus dan juga dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Sembari kantong persembahan disebarkan, dipersilakan untuk pembaca pengumuman GB Alberta. Terberkati dengan firman Tuhan. Ya, saya mohon waktunya sejenak. Kita akan mengikuti pengumuman selama sepekan ke depan. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah pada pagi ini? Semua jemaat yang setia ya. Ya, ini ada yang ketinggalan, Bu. Keluarga besar GB Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Karta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Kita dapat mengajak anak atau cucu kita untuk mengikuti Alberta Kids yang setelah kebaktian umum pukul 10.30. Bagi juga yang ingin anak cucunya dijemput, dapat menghubungi sekretariat untuk pemberitahuan atau permohonan untuk anak cucunya dijemput ya. Komsel Pemuda Alberta diadakan pada hari Minggu 28 Januari hari ini pukul 11 siang ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 diadakan doa puasa. Mari kita bergabung dalam benteng doa GB Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Benteng doa ini bukan hanya untuk jemaat Alberta saja, tapi terbuka juga untuk umum. Mari kita ajak keluarga, tetangga, teman untuk menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu tanggal 3 Februari dilayani oleh Saudara Vincent Sucipto. Seluruh jemaat kembali diundang hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 4 Februari 2024 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Minggu depan kita akan kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus hanya dapat
dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Keluarga besar Aberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Meliaki Budiman Chandra tanggal 28 Januari ini, tepat hari ini. Selamat ulang tahun ya Pak Budiman. Sudah ada sedia ya di depan ya untuk acara kita ya. Kemudian Diaken Stefanus Iwanata Sutejo tanggal 30 Januari. Hadirkah di atas? Oh, kerja hari ini. Sampaikan ya, Nyak, selamat ulang tahun untuk Diaken Stefanus. Mari kita tetap dukung gereja kita melalui persembahan atau pepuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte, kantong perpuluhan atau transfer ke rekening BCA. Juga dapat scan QRIS yang ditempelkan di kursi ruang ibadah atau amplop persediaan yang telah disediakan. Ini kembali Gereja Aberta berencana menjadi berkat untuk jangkau ke dalam dan jangkau keluar melalui Aberta Peduli. Dan diingatkan kembali untuk dana diakonia untuk membantu jemaat-jemaat intern serta kunjungan ke pihak lain yang membutuhkan. Mari kita bergerak melalui saluran berkat Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui amplop atau transfer atau QRIS, dan untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi Diaken Livi, adalah si diakonia. Jadi di sini kita dapat ikut serta, misalnya setiap bulan kita ingin janji iman, kita bisa memberikan seberapa yang kita mampu untuk berikan, misalnya mau berapapun nilainya itu tidak menjadi acuan ya. Jadi kita bisa dapat memberikan sesuai dengan apa, setiap bulan mau sama juga boleh, atau setiap bulan mau rubah-rubah juga tidak apa-apa. Dapat menghubungi Diaken Livi. Dan dalam rangka mempererat keakraban di antara jemaat Aberta, maka tetap diadakan acara ngobrol dulu seusai kebaktian umum setiap minggu pertama, ketiga, dan kelima. Jemaat bisa kongko sambil menikmati cemilan, kopi, teh yang telah disediakan. Nah, kongkonya ini kalau pakai cemilan kan lebih mantep ya daripada bengong-bengong aja gitu. Cuman ngomong aja tapi mulutnya nggak bergerak gitu. Jadi ini terbuka nih bagi kesempatan untuk jemaat yang rindu mau menabur untuk cemilannya. Jadi dapat bawa, misalnya mau bawa snack atau minuman, atau daripada pusing-pusing ya udah kasih mentahnya aja dananya. Nanti saya dan Diaken Livi dapat atur untuk acara kongkonya itu ya. GBI Aberta kembali mengadakan baptisan air pada bulan Paskah 2024. Jemaat yang tergerak untuk mengikuti baptisan air atau memiliki anak, cucu, minimal usia 12 tahun, dapat menghubungi sekretariat gereja untuk mendapatkan formulir. Calon peserta baptisan air wajib melengkapi persyaratan dan mengikuti kelas katekisasi. Jangan lupa juga kita satukan hati berdoa bagi gereja dan bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Dimanapun kita berada, kita luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi. Kita tetap dapat mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan ke WA Group GBI Aberta. Apakah ada pengumuman tambahan, Ibu Gembala? Tidak ada. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undang untuk jemaat berdiri, kita akan mengakhiri ibadah raya kita.
Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau telah hadir dari awal kebaktian kami, petengah oleh kehadiran kami ini merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mendapat berkat dari firman yang Kau berikan pada kami pagi hari ini. Biarlah tindakan-tindakan imam kami ini menjadi satu kesetiaan, ketaatan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biar kami fokus lebih kepada Engkau ya Tuhan. Biar kami lebih menjalani hidup kami ini tidak ragu-ragu, dan kami percaya bahwa Engkau selalu ada beserta dengan kami. Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Tanpa kami sadari, tindakan-tindakan kami selalu mungkin melukai hati Engkau. Ampuni kami Tuhan. Biar kami ke depannya lebih baik lagi, dapat melakukan tindakan-tindakan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Biar orang luar dapat melihat tindakan kami ini adalah tindakan iman kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati PDM Wiwikarta ya Tuhan. Biarlah rahasia firman-Mu Engkau buka di hadapan beliau. Dan biarlah dimanapun Engkau utus beliau Tuhan, hanya nama-Mu yang dimuliakan. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Dan banyak jiwa-jiwa yang dapat dimenangkan. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur untuk Ibu Gembala kami pada hari ini, kami ada bersama dengan kami. Engkau memberikan kesehatan untuk Ibu Gembala kami. Engkau buka lagi firman-firman-Mu ya Tuhan, supaya Ibu Gembala kami dapat mengayomi kami, domba-dombanya di GB Aberta. Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan, anak-anaknya, mantu-mantunya, serta cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan seorang Ibu Gembala yang baik kepada kami, yang mengayomi kami ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh pengerja yang melayani Engkau di pagi ini. Engkau memberikan bonus yang khusus untuk anak-anak-Mu yang dengan setia melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa khusus juga untuk Bapak Budiman dan Saudara Stefanus yang berulang tahun pada tanggal 28 tepat hari ini dan tanggal 30 Januari Tuhan. Engkau memberikan umur yang panjang, kesehatan, juga apa yang mereka cita-citakan, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun lagi yang Engkau berikan kepada kedua saudara kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat, baik yang hadir dan tidak hadir. Kami merasa diberkati untuk pagi hari ini ya Tuhan. Mungkin kami sedang ada yang lemah atau ada yang mendapat pengumulan ya Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami yang sakit telah disembuhkan. Kami yang lemah telah dikuatkan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, menjelang Februari ini, kami akan mengadakan demokrasi pemilu Tuhan, tepatnya tanggal 14 Februari ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan tetap mata-Mu tertuju kepada Indonesia Tuhan. Engkau menyayangi Indonesia. Kami, seberapapun kami ada, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, meninggalkan Indonesia Tuhan. Banyak rumor-rumor yang membuat pecah belah untuk negara kami ini. Kami berdoa Tuhan,
bukan yang terbaik yang terpilih, tapi kami memilih untuk yang tidak yang menjadi terburuk. Ya Bapa, biarlah pilihan wakil presiden dan wakil presiden adalah anak-anak yang takut kepada Engkau, bukan yang memikirkan kepentingan partai atau kepentingan pribadi ya Tuhan. Biar mereka memikirkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Biar rakyat Indonesia dapat dipulihkan semuanya Tuhan, baik ekonomi, baik keamanan, dan situasi dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau mencintai Indonesia Tuhan. Kau memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya presiden dan wakil presiden kami yang terpilih adalah pilihan yang terbaik dari Engkau. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan seluruh jemaat Aberta ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan berpisah ya Tuhan. Kau hantarkan seluruh jemaat ke tempat tujuan kami masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.